Halo pasien semuanya, selamat datang di channel Dokter Properti. Kali ini kita bakal bahas tuntas soal KPR. Jadi 70% orang menggunakan cara bayar KPR. Ini menjadi fasilitas yang paling penting untuk kita mau memiliki rumah. Jadi KPR itu cara bayar menggunakan bank sebagai modalnya. Kalau kita beli unit dari developer, berarti banknya itu mencairkan dananya ke developer. Kalau secondary, bank cairkan ke penjual. Dalam fasilitas KPR ada biayanya, ada syaratnya juga. Ada DP. Rata-rata sekarang DP itu bisa di 20% dari harga rumah. Contoh harga rumah 1M berarti kita harus down payment 20%. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi ketika bank, kita mau KPR nih ke bank. Bank itu langsung menilai jaminan rumahnya. Ketika dia menilai, oke, ini nilainya menurut bank 1M. Otomatis dari hukum di bank biasanya mencairkan hanya 80%. Jadi sisanya 20% kita harus bayar dengan istilah down payment. Kalau dari bank itu namanya loan to value. Kalau seperti kasus tadi berarti loan to value-nya 80% atau bisa mencairkan 80% dari nilai bank. Plafon ini adalah angka pinjaman kita. Semakin kecil loan to value-nya, biaya di depan kita semakin tinggi. Yang kedua ada bunga. Biasanya itu mengikuti dengan BI rate, yaitu angka yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu dari bank dia naikkan sedikit. Biasanya dari bank itu ada di 8-10%. Lalu sistem bunga itu ada bermacam-macam, fix dan efektif. Ada flat dan floating. Yang floating ini sangat tergantung sekali dengan angka BI rate suku bunga yang di bank. Seperti COVID kemarin suku bunganya menjadi tinggi. Kalau sistem lain dia gak seperti itu. Contohnya sistemnya flat. Contoh sistemnya fix. Nah, jadi bunganya itu fix terus. Mau sampai dia habis, mau 10 tahun lagi, mau 15 tahun, 5 tahun dia tetap fix. Angkanya itu-itu aja. Kemudian satu lagi komponen yang paling berbahaya itu adalah tenor. Tenor ini adalah jangka waktu kita KPR. Rata-rata biasanya orang menggunakan jangka waktu 5, 10, 15 tahun. Kenapa saya bilang tenor ini yang paling mematikan orang yang menggunakan KPR? Bukan floating malahan. Bukan yang mengikuti suku bunga yang tidak pasti ini. Contoh kita pinjam KPR 10 tahun. Dibandingkan dengan kita pinjam 20 tahun. Total yang kita bayarkan kita lihat menjadi sangat besar sekali, sangat tinggi sekali. Jadi dari 3 komponen tadi, DP, bunga, dan tenor, yang paling mematikan itu adalah tenor. Kalau bisa cicil lebih pendek, harus kita berusaha keras untuk cicil lebih pendek. Jangan tarik cicil lebih panjang. Biayanya apa aja nih? Yang pertama pasti ada biaya bank atau namanya biaya admin. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, seumpamanya orang yang KPR ini meninggal, dari hasil asuransi tersebut jadi lunas untuk KPR-nya. Kemudian ada blokir WTO. Jadi contohnya ada rumah yang WTO-nya sudah mau habis, kita perlu membayar blokir WTO atau kita bayar biaya WTO-nya di depan. Kemudian ada AJB, biaya surat-surat ya. Dalam biaya bank itu semua dia sudah hitungkan. Jadi biaya surat juga kita hitung sekitar 10-15 juta tergantung harga rumah kita. Kemudian ada pajak pembeli BPHTB 5% dari harga rumah. Kurang lebih total biaya yang harus kita keluarkan untuk KPR 7,5% dari plafon. Jadi kalau kita pinjamnya dapat 1M berarti biaya-biayanya sekitar 75 juta. Belum termasuk DP. Kemudian syaratnya apa nih untuk kita mendapatkan fasilitas KPR? Yang nomor 1 pastinya adalah kita WNI, warga negara Indonesia. Mau dari luar Batam juga bisa. Kita dibagi menjadi 2 jenis, ada statusnya karyawan, ada status satu lagi adalah pengusaha. Jadi yang karyawan harus mempunyai berkas surat keterangan kerja, itu adalah bukti kalau kita kerja dalam suatu PT. Kemudian yang kedua adalah slip gaji, yaitu berapa besaran gaji kita yang ada tabel angkanya itu dikeluarkan dari PT kita. Kemudian yang paling terakhir adalah rekening koran bank atau bank statement. Contoh kita masuk gajinya itu di bank BCA. Jadi kita harus print selama 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir untuk melihat. Jadi si bank itu melihat apakah kita memiliki kesanggupan dan bukti untuk membayar angsuran kita ini. Nah, untuk yang pengusaha perlu surat usahanya semua dan laporan keuangan dan rekening koran bank.
Dari data-data tersebut, banknya melihat apakah ini bisa masuk untuk melakukan fasilitas KPR atau enggak. Kalau sudah oke, lanjut, maka kita tinggal tunggu kapan kita dipanggil sama orang bank. Nah, ini prosesnya berapa lama? Dari awal kita belum ngapa-ngapain, biasanya jangka waktunya adalah 1 bulan untuk mengumpulkan berkas, untuk menilai rumah, dan untuk akadnya kapan. Gampang, jadi kita ke contoh kasus. Ada rumah 1,2 M. Bank menilai 1 M. 200 juta DP kita harus keluarkan. Jadi dari pinjaman kita 1 M dan bunga 10% selama kita ambil 10 tahun. Untuk biayanya sekitar 7,5% dari 1 M, yaitu 75 juta. Dan kita karyawan, syaratnya kita harus mengeluarkan slip gaji kita untuk dicicilan sekitar 10 juta per bulan. Pemasukan kita minimal 3 kali 1 bulan. Untuk cicilan 10 juta kita harus memiliki 30 juta per bulan. Jadi untuk UMK gimana? Nah, UMK kan 4.500.000 untuk sekarang. Berarti kita bisa mengambil rumah yang sekitar cicilannya 2 juta per bulan. Ada beberapa bank kok yang mau ambil cicilannya 2 kali gaji. Kita tinggal tunggu tanggal akad, kita datang, kita tanda tangan, selesai. Nah, untuk rahasia KPR itu seperti apa? Yang pertama, kita sudah pasti jangan mengambil tenor yang terlalu panjang. Contoh, kita hitung 10 tahun, ternyata kita bisa ambil. Jangan lagi kita ambil 15 tahun. Tips untuk dapat rumah pertama, jangan kita ambil yang cicilan sangat panjang. Nomor 2, kita harus perhatikan fixed flat atau yang floating. Bahaya kalau yang floating. Nanti tiba-tiba kita lagi nyicil-nyicil, ternyata suku bunganya naik tinggi sekali. Kapan kita harus ambil fasilitas KPR? Jadi nomor 1 adalah kita sudah mau menikah. Jadi biasanya rata-rata orang harus memiliki rumah baru. Jadi untuk rumah baru pertama kita biasanya menggunakan KPR karena kita butuh sekarang. Sudah clear ya pasien? Kalau ada pertanyaan, komen di bawah, akan dokter jawab.